Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 8? Semoga di sana baik-baik saja, selalu jaga kesehatan dan selalu jaga diri di rumah. Baik, pertemuan ketiga ini kita lanjutkan saja teman-teman semua ya. Kemarin sudah sampai negara apa? Bapak lupa. Kalau tidak salah kita sampai Malaysia. Bapak sudah menjanjikan bagaimana negara Malaysia itu, perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia. Bapak sudah berjanji kemarin pertemuan kedua lah. Nanti hari ini akan kita bahas. Malaysia, wilayahnya terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Jadi yang Malaysia yang ke sini, Malaysia yang di bawah Malaysia Timur, dia berdekatan dengan Pulau Kalimantan. Jadi bisa dikatakan antara Indonesia dengan Malaysia hubungannya sangat erat. Indonesia di sebelah barat sana itu berkaitan dengan Malaysia dengan sebelah timur. Jadi bisa dikatakan Malaysia dan Indonesia sama-sama satu rumpun teman-teman semua. Saudara dekat antara Malaysia dengan Indonesia. Termasuk negara beriklim tropis. Sama nggak dengan Indonesia? Sama. Indonesia sama-sama negara tropis. Negara tropis itu salah satunya mempunyai dua musim panas dan musim hujan. Yang ketiga, jumlah penduduk Malaysia sekitar tahun 2018 sekitar berapa? Kurang lebih 32 juta jiwa. Sama nggak sama Indonesia? Beda jauh. Bedanya kalau di Indonesia kurang lebih 266 juta, kalau Malaysia hanya 42 juta. Kenapa di Indonesia banyak? Di kelas 7 dulu sudah pernah Bapak bahas. Salah satunya yaitu angka kelahiran yang tinggi, sedangkan angka kematian yang sangat rendah. Kurang lebih seperti itu. Selain itu, pertanian, penduduk Malaysia bekerja sebagai sektor pertambangan dan perindustrian. Jadi pertambangan di sana lumayan banyak. Dan di samping itu, Malaysia juga didukung oleh negara-negara adidaya seperti Inggris. Jadi bisa dikatakan kenapa Malaysia maju dibandingkan dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu independen, kalau Malaysia masih ada bantuan dari negara pusat, itu negara Inggris. Bisa dikatakan Malaysia sebagai persemakmuran dari negara-negara Eropa atau negara Inggris. Kalau Indonesia bagaimana? Kalau Indonesia independent atau independen artinya berdiri sendiri. Makanya sekarang pernah bilang Indonesia adalah berdiri di atas kaki sendiri. Kita merdeka sendiri, kita berjuang sendiri sampai hingga sekarang. Jadi kalian jangan berkecil hati. Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Satu, Indonesia luas. Dua, Indonesia rakyatnya berjuta-juta. Ketiga, Indonesia merdeka sendiri dan melalui perjuangan, melalui pekerja keras. Itulah salah satu penyebab kenapa Indonesia susah untuk sebagai negara maju atau susah untuk maju. Yang keempat, Malaysia, salah satu ciri Malaysia yaitu menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN. Jadi selain Indonesia, ASEAN juga diperkasa oleh Malaysia, tapi tetap saja yang mengikat negara-negara Asia yaitu negara Indonesia melalui apa? Konferensi Asia Afrika. Kita punya kebanggaan, kita punya identitas bahwa Indonesia dulu pernah menyatukan negara-negara Asia dan Afrika, terutama yang paling terpenting yaitu Indonesia pernah berhasil memerdekakan di berbagai negara di Asia dan Afrika. Indonesia pernah menjadi negara motivator negara-negara Asia dan Afrika. Jadi negara Asia dan Afrika, kenapa dia mempunyai ide, dia mempunyai pandangan yang bagus, dia mempunyai cita-cita dia ingin seperti Indonesia bisa merdeka sendiri. Jadi jangan salah, jangan berkecil hati teman-teman semua. Cintailah Indonesia dengan setulus hati seperti kalian mencintai saudara-saudara kalian. Lanjut, Malaysia. Yang selanjutnya, Myanmar. Bentuknya apa? Myanmar penduduknya pada tahun 2017 sekitar 53 juta. Myanmar sama Malaysia berarti banyakan Myanmar. Awalnya negara Myanmar bernama Burma
atau bisa dikenal dengan Birma. Jadi Myanmar itu salah satu bentuk kerajaannya, salah satu bentuk negara kerajaan. Dulu namanya Birma atau Burma. Kalau kalian belajar tentang sejarah, pasti kalian mengenal bukan Myanmar tapi Birma, kerajaan Burma. Kurang lebih seperti itu. Tanahnya subur. Negara Myanmar itu mulai tanah yang subur. Mayoritas masyarakat Myanmar yaitu bercocok tanam atau bertani. Kemudian wilayah selatan beriklim tropis, wilayah utara beriklim subtropis. Satunya lumayan dingin teman-teman semua. Jadi kurang lebih di Myanmar ada yang beriklim dingin, yaitu di wilayah bagian utara. Itu Myanmar. Tidak terlalu banyak yang terekspos di negara Myanmar. Karena Myanmar ini salah satu negara yang bisa dibilang masih ekonominya masih di bawahnya Indonesia, atau tingkat penduduknya masih bagusan Indonesia. Jadi jangan berkecil hati teman-teman semua, Indonesia masih oke, masih yes. Singapura, gimana dengan Singapura? Tulisannya aja lah, majulah Singapura. Jadi sudah dikatakan Singapura salah satu negara maju di Asia Tenggara. Itu adalah Singapura. Jadi di antara negara Asia Tenggara yang lainnya, yang maju adalah negara Singapura. Kenapa? Karena Singapura negaranya kecil, gampang diatur teman-teman semua, dibandingkan dengan Indonesia yang begitu luasnya. Tapi apa? Singapura gampang, Singapura kecil. Coba aja bayangkan, negara Singapura itu seperti halnya Jakarta, Bogor, Depok. Udah segitu aja tuh negaranya, tuh nggak segitu luasnya. Coba kalau Indonesia cuma negaranya Jabodetabek aja, sudah maju belum? Ya pasti sudah. Karena Indonesia ini luas, Jawa, Sumatera, Pulau Kalimantan yang segitu luasnya. Makanya kita mendapati penduduk terbesar keempat di dunia. Kita keempat. Yang pertama ada China, ada India, ada Amerika. Yang kedua, yang keempat yaitu Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Singapura negaranya kecil tapi maju karena sebagai pusat apa? Pusat pelayaran di Asia Tenggara. Jadi kapal-kapal itu selalu bergilir mudik di Singapura. Thailand. Jadi kalau kalian minum Thai tea lah, nih negaranya terkenal dengan Thai tea. Dengan kalau kalian suka ilmu bela diri terkenal dengan Muay Thai. Itu salah satu negara dari Thailand. Bentuknya bagaimana? Sama kerajaan. Thailand juga sama. Thailand itu negaranya lumayan luas, penduduknya juga lumayan banyak, tapi tetap paling banyak di Asia Tenggara yaitu negara Indonesia, Thailand. Kurang lebih lambangnya seperti ini, mirip seperti dengan Indonesia dengan burung Garuda. Oke, lanjut. Vietnam atau Viet Cong. Dulu Vietnam pernah dibagi menjadi dua waktu Perang Dingin, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Terkenalnya tentara dengan Viet Cong yang tentaranya serem. Nah, gimana dengan Vietnam? Cuaca di Vietnam terbagi 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian selatan, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian utara. Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara. Komoditasnya sama seperti negara di Asia Tenggara pada umumnya, yaitu ada kayu, ada cengkeh, ada lada dan lain sebagainya. Ada biji pala, ada biji besi, ada minyak bumi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, jika ada pertanyaan tentang negara-negara di Asia Tenggara, ada Malaysia, ada Vietnam, ada Myanmar, ada Singapura, dan ada Thailand, silakan kalian bisa menanyakan ketika kita press conference nanti di Office 365. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih salah. Bapak masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.